macetnya di mana-mana. Sabar aja. Itu pertama. Kedua, yang belum kenal saya itu adiknya Pak Bening. Adik tenanan kok orang terjadi. Jadi katanya tuh Mbak kemarin bilang saya. katanya Kalau yang pertama tuh Cicoco. Paling bagus terakhir. anak terakhir yang Saya anak terakhir tuh. iya. Jadi lembaga kami DLI itu sudah lama bekerja sama dengan PSS, makanya kita support gitu. Dan teman-teman kan berencana ingin mengaktualisasi diri, tetap menjalin kekeluargaan itu kan gitu kan. Jadi kita juga mencoba ke sana, makanya kemarin buat sekali-kali di Jogja gitu kan. Di sini sama wakili Lut DIY Mas Imam yang memiliki gedung ini, mengucapkan terima kasih. Ini sekaligus memperkenalkan gedung ini kepada kita semua. Jadi misalkan ingin memanfaatkan ke Mas Imam aja. Nah ini Mas Anies. Ini kan saya juga sekaligus mengundang teman-teman. Jadi tempat bermainnya itu makin membesar. Saya kira itu sambutan saya. Nah, saya persilakan pada Mbak Salika untuk menyampaikan update terakhir. Mungkin foto selfie terakhir dari Mbak Salika bisa ditampilkan. Ada Pak Sabto dan teman-teman yang sudah menyiapkan diri, merelakan diri untuk jadi Sohibul Bait hari ini. Gedungnya alhamdulillah bagus sekali, baru, dan juga banyak makanannya, matur nuwun sanget. Dan hari ini seperti juga sudah banyak kita diskusikan melalui Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita akan istilahnya sebenarnya Expertpoolnya GIZ itu sudah lama sekali diinisiasi gitu, tapi ternyata kok bubar lagi, tidur lagi gitu ya. Padahal nggak minum obat tidur tapi ngantukan gitu. Nah, untuk tahun ini kita juga membulatkan tekad kembali supaya Expertpool yang sekarang kemarin saya yakin ini punya expertise masing-masing seperti itu, sehingga kalau tidak banyak channel untuk pelampiasan lah istilahnya gitu ya, atau untuk sharing gitu, itu takutnya nanti ilmunya malah sedikit-sedikit menghilang gitu. Sehingga kalau kita punya forum yang nanti bisa sharing, baik dari yang senior ke yang junior, ataupun yang junior ke yang senior, yang baru ke yang lama, itu nanti diharapkan bisa nanti Di Jogja, karena Pak Bening itu membuka cabang Jogja di rumah, ada home office. Jadi kita terpaksa foto sih Mas. Lanjut aja Pak. Ini Jadi kita akhirnya saya awalnya sering di Semarang dengan teman-teman LGSB FPSD, ya terpaksa ngepeni yang di Jogja. Di Jogja ini kebetulan saya berusaha untuk menumbuhkan apa yang terjadi di Jawa Tengah. Salah satunya dengan ini pelan-pelan, tapi ternyata karena lebih sulit. Etos yang di sini itu agak lebih sulit untuk mengeliminir ego sektoral antar dinas itu. Lengkapnya nanti Rahmawati, mohon maaf saya terlambat karena saya tadi masih nunggu mobil anak saya, jemput anak saya. Ya, saya sebenarnya sejak tahun 2006 sudah bergabung dengan GIZ dan sudah bergabung dengan namanya Expertpool. Sudah lama diinisiasi. Tapi susah benar untuk bisa sampai jadi business development services, karena idenya kan adalah ada LRED Expertpool dan ada LRED facility yang diinisiasi oleh Bappenas, di mana diharapkan Bappenas itu bisa mengkoordinir semua kementerian dengan begitu banyak programnya. Sebenarnya kita punya banyak dana Indonesia gitu ya, dari pemerintah nasional terutama, sehingga akhirnya ada namanya LRED facility. Dan diharapkan dengan LRED facility itu, karena banyak dulu tahun berapa Balai Penyuluh itu kan, maaf ini saya sekaligus juga sedikit memberikan informasi.
juga termasuk mengapa kok ada Jadi ini. nilainya update CV. Ada di sini ya. Update CV terakhir. Iya. Kegiatan terakhir. Ya, jadi bahwa ternyata program diberikan tanpa pendampingan itu tidak memungkinkan biasanya. Oleh karena itu Bappenas bersama dengan GIZ, karena saya juga bertanggung jawab di GIZ waktu itu, adalah mengupayakan adanya LRED expert pool sama LRED facility, sehingga akhirnya sekarang sudah mulai berbentuk alhamdulillah di Bappenas dengan namanya LRED facility-nya itu tidak sepenuhnya jadi pooling of fund, tapi dalam bentuk TKP atau tim koordinasi pengembangan ekonomi daerah, yang mana program-programnya diharapkan nanti bisa bersinkronisasi dan LRED expert pool bisa dimanfaatkan begitu ya. Dan sampai dengan sekarang meskipun bajunya GIZ berganti dari RED menjadi Sregip, saya sekarang bekerja di Sregip untuk project Sregip, dan saya sebenarnya meskipun baju dan sekarang saya employed by GFA. Ini adalah consulting company yang ada di Jerman, yang juga menyelenggarakan proyeknya dari GIZ. Sebelumnya saya employed by Swiss Contact, yang mungkin juga sudah juga dikenal, cuma dia punya base camp di Indonesia, sementara GFA tidak. Mungkin itu. Saat ini saya ada di Pusbang Daya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Jawa Tengah. Ini sebenarnya lembaga ini juga semacam expert pool juga. Ini adalah warisan waktu itu dari USAID ya, dan Pak Sabto juga. Tapi itu sejak tahun 2009. Kemudian waktu itu kita membentuk yang namanya RDC, Resource Development Services, tapi karena waktu itu nama itu kan agak ya kebarat-baratan, akhirnya kita juga di bahasa Indonesia seperti itu. Sayang sekali dengan berjalannya waktu ini Pak Sabto udah jarang sekali aktif di Pusbang Daya, dan karena sudah banyak pekerjaannya yang di luar itu. Saya Dewi, kebetulan saat ini berkantor di GIZ RED Jakarta untuk diperbantukan untuk sekretariat TKP under Bappenas, tim koordinasi pengembangan ekonomi daerah yang tadi sempat disebut oleh Bu Nani. Sebelumnya dulu tahun 2003 pernah bergabung di FPSD Jawa Tengah, makanya kenal Pak Sabto. Dulu kita juga pegang 35 FEDEP se-Jawa Tengah, kemudian beberapa BDS termasuk BLI juga di bawah kami, kemudian seluruh klaster yang ada di Jawa Tengah. Tahun 2000 saya juga waktu itu pernah membantu Riwani Globe dengan Bu Eni juga pada saat masih awal ya Bu ya. Jadi masih cuma Bu Rini, Bu Eni, saya Masih masa sulit ya. Ya, waktu kita masih fokusnya di ini. Iya, saya masih mahasiswa. Masih kurus-kurus semua. Iya, masih gemuk waktu itu. Oh, masih gemuk. Iya, dulu part timer. Tapi sekarang Riwani sudah makin besar, makin sukses. Kemudian saya 2006 bergabung di GIZ RED di kantor di Klaten dan Solo. Fokus saya waktu itu yang saya pegang adalah regional marketing. Salah satu yang saya support adalah slogan Solo the Spirit of Java, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kemudian juga pariwisata di Solo Raya, dulu Pak Legowo juga sempat membantu kita membuat regional tourism strategi untuk Solo Raya. Kita juga bantu interdistrict cooperation. Dulu juga waktu masih di Solo, saya makanya kenal Betari karena pernah kita bekerja sama untuk value chain application untuk bambu ya Bu ya, sentra bambu Sendari Sleman, dan beberapa kegiatan yang lain hingga tahun 2010. Kemudian saya 2010 sampai 2011 saya sempat off karena melahirkan baby. Tahun 2012 saya bergabung di GIZ RED Jakarta, diperbantukan ke sekretariat TKP dengan memegang saya 6 provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten kota di Indonesia Timur. Pada waktu itu kita fokusnya adalah pengembangan komoditas unggulan.
mulai 2015 ini fokus TKP agak berubah, mungkin ini juga untuk mengupdate teman-teman yang bekerja sama dengan TKP, karena seperti tahun lalu dengan pengalaman saya pernah di Jawa Tengah, di FPSD dan juga di GIZ Soloraya, karena kebetulan tahun-tahun kemarin TKP ini arahnya juga pengembangan klaster, sehingga saya juga melibatkan DLI waktu itu yang sering Pak Bening untuk menjadi trainer pengembangan klaster. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legowo. Saya dulu bekerja di Bank Indonesia, makanya saya kenal dengan Bu Tari. Kemudian bekerja di GIZ, waktu itu GTZ setahun, makanya kenal dengan Bu Dewi dan Bu Nani. Kemudian saya bekerja sendiri. Singkatnya saya sekarang terus terang agak tidak terlalu dekat dengan LRED maupun RED ya. Jadi saya lebih banyak di bidang kayak sekarang bantuin PU Cipta Karya untuk pengembangan Renstra ya, rencana strategik untuk pengembangan ini. Saya di PUPR. Kemudian yang mungkin agak beda juga dengan teman-teman, saya dari 2009 membantu tim persiapan PON untuk Papua 2020. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ya dari 2009 sampai sekarang masih terus gitu ya, menyiapkan macam-macam, mulai dari hal yang sifatnya tidak jelas sampai hal teknis, gambar-gambar dokumen itu ya bukan apa Pak Nyusew, kita kalau pernah ke sana pasti tahu lah ya situasinya ya. Jadi ya bukan yang menjadi setum itu teman saya bantuin mereka kurang lebih dari dokumen bidding sampai tiap periodik report ke KONI, Kemenpora dan sebagainya. Alhamdulillah saya kesibukan saya semacam itu. Sementara untuk yang terkait dengan LRED, memang saya masih harus belajar banyak dari teman-teman gitu ya, yang katakanlah langsung dengan komunitas, langsung dengan usaha kecil itu masih. Oh ya, dengan Pak Ngatijo waktu itu juga saya sempat dibantu Pak Ngatijo untuk KMP Jogja. Ya kurang lebih itu update tentang saya. Base saya di Jogja. Kemudian aktivitas saya ya tadi mantuin di PU untuk perencanaan strategik, sama di Papua untuk pengembangan ekonomi. Saya meskipun ini PON, tapi saya kok berharap ke depan ada semacam pendekatan pengembangan ekonomi lokal maupun regional melalui entry-nya sport gitu loh. Jadi sport kemudian arahnya ke development gitu. Tapi saya juga belum tahu seperti apa nanti, tapi kita sedang belajar bareng dengan mereka untuk ke sana gitu. Saya kira demikian pengantar dari saya. Saya Priyanti Wijusari dari bergabung dengan GTZ dulu pertama training tentang branding dan juga pasar manajemen. Beberapa kegiatan juga pernah bekerja sama dengan GIZ untuk branding untuk implementasi sektor bambu. Dan juga bergabung dengan GIZ untuk recovery pasca gempa di Jawa Tengah Jogja, kira-kira 2 tahun dan jadi konsultan untuk mengenai itu. Dan sekarang saya fokus untuk CSA, Corporate Social Responsibility, sebagai trainer di beberapa provider di Jogja, dan juga untuk implementasi sedang melakukan social mapping untuk 12 desa di Semen Batu Raja, Palembang, dan juga baru saja selesai untuk evaluasi program pupuk Bandung masyarakat terdampak jalan tol di Purwakarta, Cirebon. Kemarin baru saja selesai evaluasi programnya, tapi evaluasi internal yang ditangani oleh Pemprov. Saya kira itu kegiatan saya sementara ini. Terima kasih. Saat ini tinggal di Boyolali. 2008 saya pertama gabung dengan DD, Jerman Development Service, ya saudara dengan GTZ lah ketika itu.
ketika itu Saudara pesaing. yang harus sih sebenarnya ada perbedaan apa Vision. pendekatan antara DD dengan GTZ. Kalau GTZ lebih ke policy sama tingkat atasan, kalau DD lebih ke micro level, jadi langsung technical assistant dengan para pelakunya, dan itu masih terbang sampai sekarang. Jadi setelah DD dan DD dan GTZ bergabung dengan GIZ, jadi ya udah juga ngaku GIZ nih, GIZ abal-abal ya. Ketika itu setelah dari DD saya gabung dengan GIZ untuk proyek di Boyolali, Medicine dan Agro Production. Dan setelah selesai kontrak sempat vakum sebentar ya, balik ke habitat saya, kemudian gabung lagi dengan LSM dari Belanda, SMP. Dan di SMP ini ya Karena saya sekarang fungsinya adalah provokator gitu ya, jadi provokasi sana sini, mempertemukan orang yang sudah lama tidak ketemu seperti Mbak Eni. Saya bisa membawa Mbak Eni hari ini bisa ketemu komunitas lama ya Mbak Eni. Oke, nama saya Solihah, saya sekitar 4 tahun lah di GIZ sejak 2011. Khususnya saya fokus di cluster development atau SME development seperti itu di area Jawa Tengah, dan pada akhir tahun kemarin juga diserahi untuk mengemban tugas untuk merevive kembali expert pool ini seperti itu, sehingga sampai hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama gitu. Mungkin itu saja. Saya juga base-nya sih sampai saat ini masih Semarang, tapi kedepannya mungkin akan balik lagi ke Boyolali, sama juga masih terus mendampingi expert pool ini seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dari PMT ISU, mungkin saya belum mengetahui tentang ini, jadi baru tadi dikasih tahu manajer kalau disuruh ikut untuk pelatihan. Bukan pelatihan ya. Oh, PMT ISU, insan sadar usaha. insan sadar usaha Kerapia. Oh, BMT. Iya. Oh. Perkenalkan, nama saya Ngadijo. Saya di sini bukan siapa-siapa. Artinya saya mau bilang saya dari GIZ bukan, GTZ bukan, tapi pernah bersinggungan. Istilahnya dalam pergaulan bebas saya. Beberapa kali bersinggungan, ternyata dengan Mbak Nani juga, dengan Mas Sugowo. Nah, kebetulan saya dulu belajar tentang koperasi, sehingga koperasi ini bisa menjalar kemana-mana sampai sekarang. Dan sekarang saya banyak freelance untuk training dan pendampingan, terutama untuk kelompok usaha bersama, motivasi. Sudah dijelaskan Pak Sabto. Kalau Mbak Hadijo bilang beliau bukan apa-apa, bagi saya Mbak, jadi bukan apa-apa lagi gitu. Kebetulan dipercaya bantu teman-teman di Plut, pusat layanan wisata baru ini yang kita pakai sebelumnya juga sedikit banyak bersinggungan dengan UMKM di Kementerian Perindustrian. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, nama saya Asfa Mutiara Ahmad Pabulo. Baru tahu saya malah. Ya Pak. Dari Asma. Apa ya, infak lah, terus kita berdayakan. Cuma satu sisi nanti ada bukan dana sosial lagi, tetapi kita sudah pakai dana industri. Jadi kalau saat ini poin saya itu arahnya bahwa BMT itu sudah industri jasa keuangan. Jadi aktivitas di situ, cuma saya juga aktif di mana-mana sih, di KKMP juga, konsultan keuangan mitra bank, sama di petugas penyuluh koperasi. Jadi saya itu anggota ISIS, ikut sana ikut sini. Mungkin lebih itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken, saya Anis Nugrahanto. Ini lebih banyak orang manggil saya Anis Simatupang deh. Soalnya dari 2010 sampai 2014 itu selalu dipanggil siang malam tunggu panggilan.
Nah, yang paling membuat saya terkesan di pertemuan ini dipanggil Mbak Nani untuk dijelontrongke di tengah hutan kan. Dari 2 bulan sudah disikat sama Mbak Nani, nek kowe mesti kerasan nih. Tenang Mbak, 2 tahun saya di sana. Di Kalimantan Tengah, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya Terima kasih Mbak Nani, sebab sampai hari ini saya kemudian bisa mengisi bisnis saya di Bali. Saya ketok-etokan jadi supplier rotan. Kita jiret ke Serimpet, mengalami tarik, kedewasaan rotannya di ke bawah. Kalimantan Tengah. Sebentar lagi jadi trader karet, Pak. Itu yang pertama saya kenang teman-teman di GIZ. Terima Ini kasih. juga masuk. Tidak lama kemudian di situ tadi nyebut-nyebut Mbak Riwani. Nah, salah-salahnya dia. Enggak salah satu, enggak salah 2. Salah-salahnya dia lagi. Kemudian berteman di Jawa Tengah, di DIY. Anak istri minta saya pulang kampung. Sekarang saya lebih Bantul. Meskipun sempat nyebrang dulu di antara teman-teman, saya kenal Mas Eko. Nah, di Semarang, di Mas Eko inilah saya banyak bertanya tentang teknologi, tentang Jerman, tentang apa yang dikerjakan. Sehingga kalau persisnya saya memang konsen di dunia pertanian sekaligus nelayan. Khususnya sampai hari ini saya merasa di rumah sendiri, bicara cuma 3 huruf saja. Saya aktivis UMK. Dari sisi manapun, pokoknya ujung-ujungnya akhirnya juga di UMK itu. Saya mendampingi mereka. Sampai terakhir kemarin kami bersama-sama dengan AILO lagi AILO. Dulu juga AILO, sekarang balik lagi ke AILO lagi untuk pelaksanaan program Sibet. Sehingga terakhir baru kemarin kita pulang, kami ngebet banget sama UKM lagi. Terima kasih. Pak Anda, saya dari Boyolali. Untuk pengalaman kerja saya mulai 2006 saya berbina swadaya konsultan, kemudian sampai 2011 pindah di Karina Koskupanan Semarang. Saya lebih banyak bekerja untuk program recovery livelihood di beberapa wilayah bencana juga kaitannya dengan penguatan ekonomi. Kemudian terakhir saya menjadi konsultan untuk program kesiapsiagaan, pencegahan dan kesiapsiagaan di BNPB untuk penanggulangan tsunami. Sedangkan kaitannya dengan GIZ dan program RED, saya memang sering ikut Mbak Solika ke beberapa tempat, ngancani Mbak Solika untuk pengembangan klaster. Terima kasih. Memang merasa ingin membagi gitu ya, ilmu kah, keterampilan kah, atau bahkan ingin mendapatkan ilmu atau keterampilan yang baru, silakan monggo silakan. Sehingga ini tidak ada limitasinya menurut saya seperti itu, karena ini open network, sehingga siapapun yang memang tertarik untuk ikut monggo silakan saja. Walaupun framework kita itu adalah PEL gitu ya, PEL secara umum, tidak PEL untuk siapa, tapi secara umum community development saja untuk menuju Indonesia yang lebih baik intinya seperti itu. Langsung ke sana ya Pak. Iki dari tadi itu drop berarti. Gara-gara versi saya Pak. Saya tahu. Bagiannya itu kok jalan sendiri ya? Itu hanya sekitar 20 sampai 25 orang yang rampung waktu workshop di Semarang. Ada juga 2 konsultan dari Jerman dan 1 lagi dari Dubai. Mereka itu ada dalam bidang pengembangan sebuah network gitu. Nah kemarin waktu workshop 2 hari itu visinya ini ada record Mas Haris sama Bu Nani ini record banget jadinya tuh memang sengaja saya tunjukkan gitu. Ini visinya kemarin memang sudah disepakati oleh anggota. Jadi visinya adalah kami adalah jaringan yang kuat, dinamis dan inovatif, berlandaskan sharing pengetahuan yang seimbang dan juga persahabatan untuk mencapai kesejahteraan. Ini jalan sendiri. 159 expert.
Tapi yang aktif itu maksudnya yang saya SMS tadi bales, di Facebook juga. Pada akhirnya nanti Indonesia tidak butuh lagi lembaga donor, tapi kita sudah punya pengetahuannya, dan kita juga bisa menyebarkannya sendiri ke yang mungkin kalau dari sekarang yang agak ketinggalan mungkin Indonesia Timur misalnya seperti itu, diharapkan nanti akhirnya bisa kita lakukan sendiri, sehingga program-program yang dilakukan oleh lembaga donor itu nanti istilahnya bisa sustainable, tidak program selesai tapi adalah orang-orang kita koneksi ini yang memang terus melanjutkan secara mandiri dan juga self sufficient seperti itu. Intinya kemarin arahannya adalah seperti itu gitu. Dan tadi juga visinya memang ya ke sana, seperti tadi Pak Matijo untuk pengembangan koperasi misalnya seperti itu juga menurut saya cukup spesifik. Dan kedepannya kami itu berencana untuk melakukan database ulang gitu, karena dari 159 yang aktif 50-an dan yang baru datang itu juga cukup banyak gitu. Sehingga nanti nyuntulong kalau memang ada sirkulasi email apakah di Facebook, kami mengirimkan semacam update CV dalam bentuk tertulis, nanti nyuntulong untuk diisi dan juga dikirimkan kembali ke kami sehingga nanti database yang kami punya itu benar-benar update seperti itu. Dan masih kecil-kecil sekali, jadi kita sebenarnya dari kemarin itu sudah cukup rutin ada cafe morning gitu ya, dimana kita juga itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Kemarin juga ada kegiatan pertemuan teman-teman, apakah ini juga perlu gitu ya untuk dikembangkan ke depan. Lalu berbagai macam event seperti cafe morning yang mengundang calon-calon anggota potensial juga. Lalu apakah kita ini perlu launching gitu ya, sebuah event yang cukup besar untuk melaunching koneksi. Dari saya dari Forbes Indonesia di Jogja, khusus di konsultan manajemen strategi bisnis. Memang itu lagi tren. Nah, itu dari saya tempel bisnis model kanvas. Jadi nanti kita nyoba keunggulan kita apa sih, ya. Terus keunggulan kita tawarkan ke customernya siapa aja. Dan di sana ternyata model bisnis model kanvas itu sudah berkembang meskipun ditemukan tahun 2012. Ini ada yang khusus untuk sosial entrepreneur, yang khusus untuk sosial entrepreneur. Kalau misalnya nanti kita lanjut kayak saya CSR, bahnya CSR, di mana dia semua orang yang aktif di CSR, baik itu dari sisi pemerintahan, dari sisi corporate maupun dari sisi sosial, itu acuan nunggu bukunya Bapak John ini keluar, ini buku terakhir. Dia bilang gini, niat bisnis yang benar adalah membantu masyarakat memecahkan masalah mereka, memecahkan masalah yang mereka hadapi, sekeras mungkin berupaya meniadakan mudarat dalam proses bisnis produknya dan setinggi mungkin membawa manfaat. Jadi dia punya obsesi, Pak John ini punya obsesi suatu ketika nanti semua proses bisnis itu nol dampaknya terhadap apapun. Ini yang pertama kali diciptakan yang digagas dampak pada hal-hal yang tidak dianggap dia seorang wirausaha. Kemudian memiliki kepemimpinan adalah seseorang atau suatu lembaga yang mengerti permasalahan sosial menggunakan kemampuan sosial itu bisnis yang semua keuntungannya diberikan kembali kepada perusahaan, tidak menyimpan untuk jadi tidak ada mendapatkan profit dari mana, dari salari mereka, gitu kan? Dari salari mereka maupun dari kegiatan-kegiatan yang itu tercipta semacam fee untuk para investor maupun para pendiri perusahaannya maupun para mitra. Jadi ada sebagian yang dikembalikan ke perusahaan supaya dia terus BUMN yang mentar. Merpati itu seperti itu gitu. Saya kurang tahu karena dari lembaga negeri seperti ini.
kewirausahaan sosial berada di mana? Berada di market. Di mereka memaksimalkan fungsi sosial bisnis yang dijalankannya. Ini cita-cita luhur dari mereka, termasuk itu apa yang punya Virgin Corporation. Cita-cita luhur ke atas sana. Jadi itu saya namakan Malaysia. Dia memberi wawasan bukannya itulah apa yang mempunyai segera ya. Dia mempunyai segera. Ini contoh saja. Masuk masa stop di Prancis dan ini membacanya dan tahu saya Frank Good filosofi apa. Awalnya ini dulu yayasan. ADF namanya itu juga bergerak di bidang ada yang tahu mas kelihatannya Green Smile Organization gitu ya, benar satu temuan yang dan pemerintah kerajaan Inggris yang tercipta sehingga dia dihargai kemarin Bank Inggris sudah mendapatkan hadiah dari prize jadi Pangeran Island dia memproduksi VCO yang sudah di prosesnya, kalau ini masih bisa juga berproses. Ya, Bina Swadaya itu juga meskipun dulu-dulunya tidak kelihatan kewirausahaan sosial, sebenarnya itu mereka kewirausahaan sosial bisa kan. Yang mencontohkan siapa? Yang mencontohkan Greenbank yang jadi biayai kewirausahaan sosial. Jadi di internet banyak yang even new business model menghasilkan. Bagaimana kiprah panjenengan? Jadi koneksi di Jakarta apa enggak? Jadi yang saya sistem. Sekarang masih selesainya di sini. Sekarang saya sebut di Jakarta. Di saya itu. Tapi sering kalau saya ngomong yang dengan saya di Jakarta. Informasinya sehingga saya pikir itu sangat perlu ada orang yang khusus di hire memang untuk mengorganisasi baik pertemuan